secara umum safar itu memang ada pembagian ulama, ada safar yang wajib, ya kan? Ada yang safar yang mubah, ada yang safar yang makruh, bahkan haram pun ada juga. Apa doa terbaik untuk keselamatan dalam safar? Ya kan, kalau kita pergi ke safar Iya. kan risau, macam-macam risau. Betul. Risau, baik risau sebelum pergi atau sesudah nanti pergi. Risaulah nih sampai tak sampai, ya kan? Betul. Maka yang penting sebelum kita melakukan safar adalah kita mencoba untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara perbedaan kaidah, adab dan anjuran, kira-kira yang perlu kita tekankan lagi kepada pendengar kita mungkin yang insya Allah dalam waktu dekat kan nak Ramadan ya. Nah, kira-kira apa kesimpulan? Safar itu berasal dari kata asfaro yusfir, artinya mengungkap atau zuhur dalam bahasa Arab. Kenapa bilang kok safar? Safar itu perjalanan ya, perjalanan. Kok dibilang mengungkap? Ingin mengetahui tentang Nabi Muhammad, maka disuruhlah Nabi Muhammad ini melakukan safar. Beda ya saya. Nah, jadi kalau pemuda zaman sekarang, jangankan suruh perjalanan jauh, jumpa bapak sendiri, calon mertua tak berani. Takut deh. Di Indonesia, identik dengan mudik. Mudik. Nah, dalam mudik itu kan kita nih tentu banyak sering tergesa-gesa. Sering juga kita nih melupakan hal-hal yang wajib. Kira-kira apa saja nih Sat, yang bisa disampaikan terkait hal-hal yang wajib dalam safar ya? Maka ini mungkin ke adab-adab safar ya. Safar. Secara umum safar itu memang ada pembagian ulama, ada safar yang wajib, ya kan? Ada yang safar yang mubah, ada yang safar yang makruh, bahkan haram pun ada juga. Safar yang wajib itu ketika ada perintah, misalnya contohnya ya, seperti perintah perang dari pemimpin ya kan? Pemimpin misalnya di suatu negeri kan, di sana memang ditegakkan tentang pemerintahan Islam atau semacam mana. Nah, maka di situ kita wajib mentaati pemerintah memang. Karena memang atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin kita juga. Nah, maka kalau misalnya pemimpin kita dah nyuruh kita ya kan untuk mengikuti perang, maka kita pun perang lah gitu. Ada yang wajib itu. Ada juga yang perang-perang itu memang sunnah aja. Di zaman Nabi juga memang ada sudah. Ada yang perang yang wajib, ada yang perang yang sunnah. Nah, kalau perang yang wajib maka wajib kita ikut. Maka wajib juga kita untuk safar gitu. Untuk melakukan perbekalan di dalam safar. Nah, di dalam safar nih kita kan juga tahu tentang keselamatan. Iya. Kira-kira apa doa terbaik untuk keselamatan dalam safar? Nah, adapun doa dalam safar itu teksnya dalam hadis itu banyak sekali. Di antara yang mungkin bisa dihafalkan untuk orang-orang yang ingin melakukan safar, maka hendaklah dia itu pertama ya kalau kita bicara keselamatan maka hendaknya kita mengikuti ajaran Nabi. Maka di situ ada sunnah nih. Di situ ada karena dengan sunnah insya Allah kita akan terbimbing gitu. Karena dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala insya Allah kita akan terbimbing ke jalan yang benar. Maka hendaklah ketika safar kita melakukan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adab-adab safar pun kita harus perhatikan. Karena memang jalan selamat itu memang dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara adab-adab safar yang harus kita lakukan, yang hendaknya kita lakukan, pertama sebelum kita safar hendaknya kita cobalah sholat 2 rakaat gitu kan, atau yang lainnya. Dan juga para ulama juga menganjurkan jika kita belum safar kita tunaikan hajat kita yang belum selesai, seperti hutang-hutang dan lain sebagainya gitu. Hutang tuh berat di sini. Karena kita kan
apa namanya, takutnya nanti tak balik tak balik ya kan, kita ninggalkan hutang kan, nanti jadi beban juga untuk kita gitu. Kemudian ketika kita safar, kita mintalah doa-doa dari saudara-saudara, ya kan, pamitan dulu sama saudara-saudara biar saudara tahu ya kan, tiba-tiba menghilang aja orang nih mana nih ya kan, polisi. Jadi menyusahkan orang pula ya. Usahakan kita tidak menyusahkan orang. Jadi itu tadi dia sebelum pergi safar itu tadi. Kemudian kalau kita nak berangkat safar, itu kita coba sholat 2 rakaat dulu ya kan. Dan itulah memang sunnah Nabi SAW. Kemudian setelah itu membaca doa yang paling, jangan lupa doa sebelum keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah la haula wala quwata illa billah. Karena kita ni kalau nak pergi keluar itu kadang-kadang risau, banyak yang risau. Risau rumah terbakar lah, risau anak bini tak kasih makan lah, ya kan? Ya kan, kalau kita pergi safar kan, risau macam-macam risau. Risau baik risau sebelum pergi atau sesudah nanti pergi. Risaulah ni sampai tak sampai ya kan? Maka yang penting sebelum kita melakukan safar adalah kita mencoba untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa yang ma'ruf ya kan, doa keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Makanya salah satu doa keluar rumah itu kita disuruh untuk tawakal kepada Allah supaya apa? Supaya kita serahkan itu. Kita serahkan rumah kita, anak kita gitu kan, yang kita tinggalkan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau misalnya Allah yang menjaga, insya Allah mudah-mudahan aman ya. Begitu banyak nih faedah tentang safar nih. Yeah. Nah, dalam hal safar nih Ustaz, kita kan sering juga bertemu dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Yeah. Bagaimana sikap kita sebaiknya? Kalau kita bertemu seseorang, maka ya kita tegur sapa ya kan, kita kenalan. Dari situ nanti kan apa nama, macam patah orang Melayu mengatakan apa, tak kenal maka tak cinta kan? Dari situ nanti akan timbul rasa cinta kita, insyaallah. Di situ juga kita akan saling melindungi. Melindungi. Maka kalau kita safarnya, kita memang janganlah sombong angkuh kan, karena memang kita dah kampung orang kan, bukan kampung orang kan. Nanti sombong pula sampai sana disuruh balik. Oke. Nah, terkait yang kita bahas tadi kan, di antara perbedaan kaidah, adab dan anjuran, kira-kira kesimpulannya apa nih Ustaz? Seandainya yang perlu kita tekankan lagi kepada pendengar kita mungkin yang insya Allah dalam waktu dekat kan nak Ramadan ya Ustaz. Nah, kira-kira apa kesimpulannya? Kesimpulannya dari pembahasan tadi, bahwasanya Islam itu membimbing semua, baik itu dari hal terkecil sampai terbesar. Islam itu telah mengatur. Maka insya Allah di situ ada jalannya, termasuklah tadi safar. Maka kesimpulan yang ingin Ana sampaikan memang karena memang banyak nih Bang, kasus-kasus di luar sana ya kan, ketika dia berniat salah niat safar tuh ya, karena banyak orang tuh niat safar tuh hanya untuk bersenang-senang, padahal niat itu bisa dikembangkan lagi gitu. Di antaranya adalah ketika kita misalnya nak pergi ke kampung ya kan, nak tahunya nikah lagi ya. Niatnya tuh kita harus perbaiki Bang, karena memang innamal a'malu binniyat tadi. Nah, kalau kita takutlah nanti kita misalnya kita mati misalnya atau meninggal kan, di tengah-tengah safar kita meninggal kan. Nah, ketika niat kita memang untuk yang baik, insya Allah kita meninggal dalam keadaan baik. Nah begitu tadi Ustaz, kalau seandainya kita bersafar kan, dari kesimpulan-kesimpulan yang Ustaz tarik, nah alangkah baiknya kita, baik pendengar ataupun diri kami pribadi, memang mengikuti anjuran-anjuran Rasulullah. Nah, di antara yang telah disebutkan oleh Ustaz Muhammad Rafi,
dari faedah-faedah dan kesimpulan yang ditarik, maka Islam ini sebenarnya indah ya Ustaz. Indah betul. Ajarannya betul-betul detail ya, Ya, detail. tentang masalah safar. Baiklah. Nah, dari situ seandainya dalam bersafar tuh nanti kita nih lupa dari apa yang udah kita pelajari, baiknya kita harus seperti apa? Kalau misalnya kita lupa itu wajar, karena memang lupa itu memang udah jadi sifat manusia. Tak ada manusia yang memang tak lupa, pasti lupa. Tapi kita Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani sesuatu kecuali atas apa yang memang kita dapat. Masya Allah. Nah, jadi kalau misalnya kita lupa, hendaknya kalau sekarang kan kita lupa, misalnya lupa doa ya, lupa doa ya, doa macam mana itu lupa pula, jangan ditinggalkan. Kan? Kalau tak dapat dengan hafalan kan bisa dengan HP sekarang ya. Oh iya betul. Kita coba lihat di HP kan bagaimana doa ada setting kan, dah mudah insyaallah. Masya Allah. Saya lupa adab-adab yang kita cuma ingat apa namanya sebagian gitu kan, lupa kan, kita bisa searching gitu kan. Insyaallah dengan situs-situs yang memang apa namanya terinilah yang memang jangan HP itu dikasih. buat chatting ini. Yang istilahnya itu. Apalagi chatting budak sebelah. Iya. Baik, terima kasih Ustaz waktunya. Mungkin di lain waktu kita akan membahas lagi masalah safar terkait dengan pertanyaan-pertanyaan jemaah yang nanti kita sampaikan. Di pertemuan selanjutnya kami mengundang para penonton untuk juga bertanya kepada Ustaz kita Muhammad Rafi terkait safar yang insya Allah jika memang Allah mengizinkan kami akan menjawab satu persatu, dan jika memang tidak terjawab sabarlah ya. Oke, terima kasih, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.